selamat pagi. Good morning. Good morning, Jordan. Good morning, Valerie. Good morning, Ezio. Good morning, Jacqueline. Hari ini kita masih dalam topik ciri-ciri makhluk hidup. Kita masih mau bahas yaitu bernapas, ya. Semua makhluk hidup kita mau bahas mengenai burung, kadal, kata, kemudian ikan, dan pernapasan pada tumbuhan, ya, di halaman 53, pernapasan pada tumbuhan. Jadi hari ini Miss mau jelasin semuanya. Oke, sambil menunggu teman-temannya, Miss kasih waktu 1 menit lagi ya. Baik, sudah pukul 8. Sebagian siswa sudah mulai hadir. Oke. Sudah pukul 8 lewat 1 menit. Ya. Silakan dibuka semua bukunya siswa ya, halaman 53, buku SPS IPA. Oke. Miss lanjut ya. Miss mulai. Hari ini Selasa, tanggal 16 Februari 2021. Topiknya adalah bernafas, ya, bernafas. Oke. Nah, sebelum Miss lanjutkan mengenai pernapasan pada tumbuhan ya, Miss mau jelasin lagi mengenai pernapasan pada manusia. Ini sedikit saja sih, Miss singgung sedikit saja ya, supaya lebih paham dan tahu bagaimana proses bernafas, ya. Ini yang semalam ya. Oke, Miss mau jelasin yang ini adalah, karena di buku kamu kan tidak lengkap, hanya poin-poin penting saja ya. Jadi ini Miss jelaskan rinciannya. Bagaimana sih proses pernapasan pada kita, Miss? Seperti itu ya. Jadi Miss menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Kita lah ya, sistem pernapasan pada manusia. Nah, dengarkan semua siswa. Ini kamu nyimak saja dulu ya, kamu dengarkan dulu baik-baik. Sistem pernapasan pada manusia itu dibagi 2, pernapasan bagian atas, ya. Oke, Miss baca sedikit. Beberapa organ dalam sistem pernapasan bagian atas, antara lain, coba kamu sentuh ya, sentuh rongga hidung kamu. Semua siswa sentuh rongga hidungnya. Yuk, sentuh rongga hidung. Mana rongga hidungnya? Nah, rongga hidung ini, organ ini memiliki selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk ke hidung. Coba kamu sentuh nggak? Ada nggak bulu-bulu hidungnya? Ada bulu-bulu hidung nggak? Ada ya. Jadi fungsinya itu menyaring ya debu atau kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung kita. Itu fungsinya, ada bulu-bulu halus atau di dalam rongga hidung kamu. Nah, itu namanya sistem pernapasan bagian atas, yaitu rongga hidung. Kemudian ada nama lagi, istilahnya sinus. Apa itu sinus, Miss? Nah, dengarkan. Sinus ini adalah rongga berisi udara di dalam tulang kepala. Tulang kepala ini, yang bagian hidung juga sih ya. Rongga berisi udara di dalam tulang kepala. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang kamu hirup. Nah, misalnya Jacqueline sedang menghirup udara, tepatnya di rongga sinus ya.
Organ ini memiliki peran dalam mengumpulkan udara yang masuk dari hidung atau mulut untuk diteruskan ke trakea. Sudah tahu trakea artinya apa? Sudah dijelaskan ya semalam ya, apa itu trakea? Nah, trakea atau batang tenggorokan. Carlos, dengarkan Miss dulu Carlos. Jangan tidur dulu ya Carlos, tegak duduknya. Ayo, ayo semangat ya. Iya, masih pagi masih semangat. Disulangi, trakea atau batang tenggorokan istilahnya. Tabung berongga ini trakea ya. Tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau pita suara. Nah, ke bronkus. Lanjut ke bronkiolus, cabang dari bronkus ya. Ini selanjut balik ke sini. Udah? Nah, jadi disulangi ya. Sinus ini memiliki peran dalam mengumpulkan udara yang masuk dari hidung atau mulut untuk diteruskan ke trakea. Udah? Laring. Nah, laring adalah ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Sekarang Miss mau pilih Jesslyn. Miss mau dengar suaranya. Nah, ya. Jadi fungsi laring pada siswa Jesslyn itu berfungsi. Karena apa? Bisa mengeluarkan suara. Coba Jesslyn baca dulu. Nah, baca dulu coba. Jesslyn. Dari sini ya. Sistem pernapasan bagian atas, yuk. Sistem pernapasan bagian atas. Ya, suara Jesslyn. Halo, beberapa organ dalam sistem pernapasan bagian atas antara lain adalah rongga hidung. Organ ini memiliki selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk. Oke, sinus. Yang kedua sinus. Sinus adalah rongga berisi udara di dalam tulang kepala. Oke. Organ ini bantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup. Organ ini mengumpulkan udara yang masuk dari hidung atau mulut untuk diteruskan ke trakea. Iya. Yang ketiga laring. Laring adalah ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Iya, terima kasih Jesslyn. Sudah tahu kan posisi di mana itu laring? Sudah tahu di mana posisi laring? Nah, nanti Miss kasih tunjuk lagi ya. Nah, ini adalah gambar rongga hidung. Nah, Devina dengarkan ya, Jordan. Ini gambar rongga hidung kamu. Coba lihat. Ini posisi hidung kita. Yang mana rongga hidung, Miss? Ini dia yang berongga. Yang bisa masuk udara. Yang kamu hirup kan udara. Nah, ini masuk udara ke dalam rongga hidung kamu. Nah, kalau kita cermati ya, cermati lebih detailnya gambarnya seperti ini. Ini adalah sayatan, maksudnya gini, ini adalah gambar dalamnya. Nah, ini kan gambar luar nih, ya kan? Benar nggak? Ini kan gambar luar. Nah, di dalamnya ini kira-kira seperti ini sayang, susunan gambarnya. Nah, ini kalau kita lihat dari mikroskop, ya. Nah, tapi yang kamu lihat kan cuma hidung kan? Nah, hidung kita seperti ini kan? Tapi di dalamnya kamu hanya sekilas tahu saja sih, seperti inilah kira-kira kondisi hidung kita jika kita lebih teliti melihatnya, ya, seperti ini. Tulang hidung. Nah, kita lihat ya, ini namanya rongga hidung, kemudian ini adalah bagian ujung hidungnya. Nah, tulang hidung tuh sebelah sini dia, tulang hidungnya. Tulang hidung, ada tulangnya di sini. Ini langsung berhubungan dengan saraf.
Nah, ya. Oke. Nah, kira-kira seperti inilah. Kalau kita melihat rinciannya. Ini sini gambar apa? Ini namanya rongga hidung kamu. Jadi udara itu masuk ke dalam rongga, inilah prosesnya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini ada gambar laring. Laring ini di sini. Jadi kalau misalnya dagu kamu, nah sebelahnya kan leher kan, di belakang dagu kan leher kan. Nah, tepat leher paling atas itu namanya laring. Coba semua siswa bersuara, sentuh bagian leher paling pertama. Nah, itu adalah laring kamu. Coba bersuara, bukan dagu sayang, leher. Mana lehernya? Devina, pinter. Nah, coba kamu bersuara panggil nama kamu sendiri. Misalnya Jordan Joshua, Devina, Grace. Coba panggil nama kamu sendiri. Nah, kamu pasti sudah tahu kan getaran suara tepatnya di laring. Itulah namanya laring. Begitu. Kemudian kamu bagian tengah itu namanya trakea. Bentuknya seperti tabung. Di bawah laring ada trakea. Nah, namanya, ini adalah saluran yang menghubungkan udara yang masuk ke rongga hidung, masuk ke laring, kemudian masuk ke trakea. Nah, tapi yang kita saring adalah udara yang bersih ya, udara yang segar. Makanya kita diwajibkan lingkungan kita tuh harus bersih. Oke? Benar ya? Nah, selanjutnya. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau di dalam ilmu pelajaran IPA, ya. Ini adalah organ manusia seperti ini. Oke, dalamnya. Luarnya harus cantik, benar nggak? Nah, dalamnya seperti ini. Jadi, saran Miss, jagalah tubuh kita supaya tidak ada gangguan atau kelainan dari faktor luar, ya. Oke? Suaranya dijaga ya, jangan teriak-teriak ya sayangnya. Oke, udah tahu ya, laring itu fungsinya untuk mengeluarkan suara. Nah, kira-kira seperti ini. Alat pernapasan pada manusia, kita mulai dari hidung, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian paru-paru. Coba dulu Devina. Nah, Devina, selamat pagi, Devina. Coba, aktifkan speakernya dulu, Devina. Bisa? Halo, Devina. Miss. Coba, jawab dulu. Halo, Miss. Ya. Sekarang Devina sebutkan, alat pernapasan pada manusia dimulai dari hidung. Oke. Laring. Ya. Trakea. Oke. Paru-paru. Terima kasih Devina, sudah tahu ya. Jadi dijagalah paru-paru kamu ya, supaya tetap bersih dan sehat. Jadi udaranya itu masuknya itu udara yang bersih, oke? Kalau kamu di lingkungan udara yang kotor, tercemar ya, polusi, gunakan apa? Masker ya. Sudah tahu ya? Sekarang Miss mau jelasin dulu bagaimana proses pernapasan. Ini agak panjang. Kamu dengarkan dulu ya. Proses pernapasan pada manusia. Nah, dengarkan. Ini ada istilah-istilah ini. Saat bernapas, manusia menghirup udara melalui hidung. Udara yang dihirup mengandung oksigen, ya. Dari hidung udara masuk ke tenggorokan, ya, sampai ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, udara mengalir hingga alveoli, cabang dari paru-paru ya. Oksigen yang ada di alveolus, paru-paru, kemudian bertukar dengan karbon dioksida. Nah, jadi yang kita keluarkan itu adalah gas karbon dioksida. Yang kita butuhkan adalah apa? Oksigen, ya. Jadi yang kita tukar adalah karbon dioksida yang terkandung dalam darah yang ada di pembuluh darah ya. Dalam darah oksigen diikat namanya hemoglobin. Nah ya, darah yang telah mengandung oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian darah diangkut oleh karbon dioksida untuk dikembalikan ke paru-paru dan akan dikeluarkan dari
hidung pada saat kita mengeluarkan bernapas begitu. Oke. Nah, sekarang Miss mau jelaskan sedikit lagi mengenai pernapasan. Ada dua. Yang pertama, pernapasan secara inspirasi, yang kedua pernapasan secara ekspirasi. Inspirasi itu ambil napas. Ekspirasi itu adalah menghembuskan atau mengeluarkan udaranya. Tarik, hembuskan. Oke, bisa ya. Nah, sewaktu menarik nafas, otot diafragma berkontraksi dari posisi melengkung ke atas menjadi lurus. Ini biasanya di bagian dada ini, ya. Bersamaan dengan itu otot tulang rusuk, di bagian paru-paru ya. Otot tulang rusuk juga berkontraksi, akibatnya rongga dada mengembang. Saat manusia mengeluarkan nafas, otot diafragma, otot tulang rusuknya melemas atau agak lemah ya, sehingga rongga dada mengecil. Jadi dari inilah Miss jelaskan sampai sini dulu. Sekarang kita mau lihat alat pernapasan pada hewan burung ya. Ini dia. Oke. Di buku sudah ada di halaman 52. Burung itu bernapas dengan apa? Paru-paru. Ini gambar paru-paru pada burung. Ini Miss besarkan gambarnya ya biar tahu. Nah, jadi tepatnya di bagian perutnya si hewan burung. Nah, dia seperti tabung di sini. Nah, ya. Ini adalah alat pernapasan pada burung yaitu paru-paru. Kemudian hewan kadal ya. Nah, ini gambar kadal. Kadal juga bernapasnya dengan paru-paru. Yang mana Miss ini gambarnya? Seperti tabung juga posisinya. Tepat di bagian perutnya. Nah, ya, hewan kadal itu bernapas dengan paru-paru. Sudah tahu gambarnya? Di bagian tengah itu letaknya si paru-paru. Ya. Kemudian katak ya. Nah, ini gambar katak. Miss mau pilih dulu Valerie. Selamat pagi Valerie. Baca dulu sayang sedikit aja ini yuk. Permukaan kulit. Yuk Valerie. Permukaan kulit Katak selalu licin dan lendir untuk membantu proses pernapasan. Iya, jadi permukaan kulit si katak itu dia licin. Kemudian ada lendir-lendirnya. Untuk apa? Untuk membantu proses si katak itu sedang bernapas. Nah, jadi katak dia ada dua pernapasannya. Pernapasannya pada paru-paru dan bernapas pada kulitnya. Pernah melihat katak nggak Chelsea? Ini biasanya kalau setelah hujan kataknya keluar ya. Nah, katak pada keluar semua ini. Nah, perhatikan kalau ketemu katak ya. Katak ini bernapas ada dua dengan alat paru-paru. Ini gambarnya ya. Paru-paru. Kemudian dia juga bernapas dengan kulit. Nah, ya. Dengan kulit. Oke? Sudah jelas ya. Kemudian terakhir adalah ikan. Ikan itu bernapas dengan insang. Yang mana insangnya, Miss? Ini dia insangnya. Ya. Jadi si ikan ini bernapas dengan insang. Sudah tahu yang gambar insang yang mana? Sebelah sini. Insangnya. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut di halaman 53. Ya, 53. Belalang bernapas dengan trakea. Nah, ini dia. Keterangannya sudah ada di buku. Miss mau baca dulu yang namanya Louis. Halo Louis. Selamat pagi Louis. Silakan baca Louis. Belalang. Ayo. Belalang. Silakan Louis. Halo. Oh, nggak mau baca ya? Baiklah. Miss ganti ya. Carla Livi.
Carla Livi Tessa. Selamat pagi Carla Livi. Carla Livi. Silakan baca Carla. Belalang, yuk silakan baca. Belalang bernapas dengan trakea. Cacing bernapas dengan permukaan kulit. Tumbuhan juga bernapas dengan stomata yang ada di daun dan lentisel yang ada di batang. Nah sekarang Carla Miss mau tunjukin pernapasan pada belalang, namanya trakea. Kira-kira gambarnya seperti ini. Oke, nah dibesarkan dulu ya Carla gambarnya. Sudah, semua anak kelas 3 melihat dulu gambar belalang. Pernah nggak melihat belalang? Pernah. Dia adalah hewan serangga ya. Ini adalah hewan serangga, belalang. Dia punya antenanya 2. Ya. Nah, lihat. Dia itu bernapas dengan trakea. Kira-kira trakea itu di mana posisinya, Miss? Di sepanjang bagian tubuhnya adalah trakea. Nih, seperti ini dia. Trakeanya. Nah, kemudian ada istilah namanya stigma. Miss, ini adalah istilah stigma. Stigma itu apa? Nah, Miss mau jelaskan stigma itu apa artinya ya. Stigma itu adalah lubang corong atau lubang ya, seperti bentuknya corong. Stigma. Nggak kelihatan ya. Karena di buku nggak ada gambar belalang kan, jadi Miss cari sendiri gambarnya. Stigma adalah lubang atau corong yang terletak di sisi tubuh bagian kanan dan kiri. Letaknya di bagian tubuh belalang kanan, kiri. Itu adalah stigma, lubang atau corong. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai jalan keluar masuknya udara. Sudah tahu? Stigma itu fungsinya adalah sebagai jalur keluarnya udara. Nah ya. Kemudian oksigen tidak diedarkan melalui darah, tetapi diedarkan melalui sistem trakea. Nah makanya dibilang belalang itu alat pernapasannya adalah trakea. Seperti itu. Oke. Nah sekarang cacing bernapas dengan permukaan kulit. Pernah lihat cacing nggak anak kelas 3? Siapa yang pernah melihat cacing? Nah, Ezio pernah melihat cacing? Siapa yang sudah pernah melihat cacing? Di dalam tanah ya. Nah, jadi cacing itu bernapas dengan kulitnya. Ya, bernapas dengan kulit. Seperti ini. Nah, ini banyak ya. Coba semua siswa lihat gambar cacing ini. Ada yang takut nggak lihat gambar cacing? Ada yang takut? Jangan takut ya. Ini hewannya juga fungsinya untuk bikin tanahnya subur itu aja. Nah ya, jadi kalau cacing-cacing di dalam pot-pot tanah itu banyak, bisa menggemburkan tanah ya. Tumbuhannya menjadi subur. Jadi si cacing ini bernafas dengan kulit. Nah ini dia. Ini gambar rincian bagaimana proses cara bernapasnya. Jadi kalau misalnya kamu punya tanaman, coba kamu lihat di dalam tanah itu ada cacing, ambil satu, kemudian kamu potong cacingnya, dipotong, udah, kamu lihat di situ. Kita lanjut ya Miguel Pincelo. Sorry ya, ini koneksinya memang tidak bagus. Lanjut. Cacing bernapas menggunakan kulit. Jadi kalau kita potong bagian tubuh cacing, nah kita lihat di situ. Kalau dia ada aliran darah berwarna merah, itu adalah oksigennya. Kemudian kalau dia berwarna biru adalah karbon dioksida. Jadi di dalam kulitnya itulah dia bernapas. Oke? Kita lanjut sekarang. Nah, sekarang tumbuhan ya, tumbuhan.
Coba perhatikan buku kamu halaman 53. Itu ada tumbuhan. Baca dulu Prinsello. Yuk, Prinsello baca yuk. Tumbuhan. Ayo Prinsello. Aktifkan dulu sayang speakernya. Yuk. Prinsello baca yuk.